Saya akan kasih kamu tugas baru. Tugas barunya apa? Tolong kamu selidikin Mbak Rani dan masa lalunya Mbak Rani. Bu Rani. Ngapain sih tuh orang kesini? Iya, bentar ya. Ini aku lagi turun. Tungguin ya. San, itu Rama ngapain sih bolak-balik kesini? Aku tuh punya feeling gak enak tau gak tentang dia. Mendingan kamu jauhin dia. Sejak kapan Mbak Rani yang cantik ini jadi cenayang? Hah? Oh iya. Mbak Rani kan punya hobi baru ya? Pansos dan juga suka ikut campur urusan orang-orang. Ya kan? Kayak kemarin. Gak ada kerjaan banget ikut-ikutan, ngelabrak pelakor semua. Biar apa sih? Biar viral, terkenal. Malu-maluin tau nggak? Kasian banget keponakan kesayangan aku Nathan dan juga Mas Doni. Pasti mereka sangat tertekan dan sangat kecewa melihat kelakuan Mbak. Aku akan lakuin apa yang menurut aku benar. Suka-suka aku dong. Kamu nggak bisa ngatur aku. Oh iya, aku lupa. Kamu tuh belum nikah ya? Jadi kamu tuh nggak tahu rasanya gimana kalau suami kamu itu direbut sama perempuan lain. Suami yang tiap hari, tiap malam sama kamu, tiba-tiba nempel sama perempuan. Itu sakit San rasanya. Jadi aku tahu banget gimana perasaannya Bu Meli. Jadi pelakor itu emang harus digituin. Kalau aku yang diselingkuhin, aku akan ngelakuin lebih dari itu keselingkuhannya Mas Doni. Bukan cuma ngelabrak. Omongan Mbak Rani itu mulu. Mending kalau Mbak Rani tuh tahu siapa orangnya. Aku udah pernah bilang kan sama kamu, aku udah tahu siapa orangnya. Tinggal tunggu waktunya aja. Bikin bad mood aja. Maaf lama. Nggak apa-apa. Loh, Sandra, kamu kenapa? Kok muka kamu kelihatan lagi bete begitu? Atau jangan-jangan kamu lagi ada masalah sama aku ya? Nggak sama kamu kok. Tapi itu, ipar aku. Ngajakin ribut mulu, heran. Iya sih, kamu tuh kelihatan banget nggak sukanya sama Mbak Rani. Emang dari awal aku emang nggak pernah setuju kalau Mbak Rani itu nikah sama Mas Doni. Tapi bukannya Mbak Rani itu baik dan perhatian ya? Ya mungkin karena kamu nggak terlalu dekat aja sama dia. Coba aja kamu lebih dekat. Atau jangan-jangan kamu itu lebih dekat sama Mbak Nadine? Ya bukan itu masalahnya sih. Aku tuh lebih mempermasalahkan karena aku nggak pernah tahu asal-usulnya Mbak Rani. Atau Mbak Rani dulu tinggalnya di panti asuhan, jangan-jangan? Aku nggak tahu Mbak Rani itu anak panti atau apa. Pokoknya tiba-tiba Mas Doni itu datang dan bawa Mbak Rani ngenalin sebagai istri. Tapi Sandra, bukannya kamu udah lama tinggal di luar negeri dan kamu udah terbiasa dengan orang yang menikah tanpa memberitahu keluarganya? Ya tapi kan aku bukan bule. Buat aku pernikahan itu nggak hanya tentang dua orang. Ya tapi tentang keluarganya. Karena gimana pun juga kalau misalkan mereka punya masalah, pasti mereka bakal cari keluarganya kan? Untuk mensupport mereka setelah mereka berpisah dari pasangannya. Dan Mbak Rani sendiri juga nggak pernah mau cerita tentang kehidupan dia sebelumnya. Siapa dia, siapa keluarganya. Jadi wajar kan? Kalau aku curiga dia nikahin kakak aku hanya untuk dimanfaatkan. Jaka juga pernah cerita soal perempuan yang pernah diperkosa Mas Edwin dan namanya Rani. Biasanya perempuan yang kayak gitu jadi trauma dan gak mau cerita masa lalunya. Tapi ini terlalu kebetulan jika aku berpikir ke sana. Mungkin aku bisa menanyakan soal Mbak Rani ke Sandra. Ayo jalan. Ngapain juga ngomongin Mbak Rani? Timbang waktu. Kayaknya nggak mungkin aku tanya-tanya tentang Mbak Rani. Nanti Sandra malah makin bete. Pak Rama, ayo.
Iya ya. Ini salah saya. Emang saya nggak hati-hati. Padahal uang itu buat tabungan nenek saya umroh. Nenek pengen sekali umroh. Kasihan nenek. Nangisnya udah ya. Nanti kamu nggak konsentrasi buat belajar loh. Tapi Bu, Ibu paham sama perasaan kamu. Tapi Ibu udah ngumpulin semua orang yang ada di sini, di lapangan, dan Ibu berusaha banget untuk bisa mengembalikan uang kamu. Tapi kalau uang kamu benar-benar hilang, Ibu yang akan ganti. jangan Bu. Ini kan salah saya, tanggung jawab saya. Saya nggak mau terima uang Ibu. Kan uang pemberian Ibu ini kan buat menggantikan tabungan nenek. Iya, tapi jangan Bu. Saya nggak mau repotin Ibu. Nggak gitu sayang, nggak gitu Alesya. Maaf Bu Nadine. Ini benar-benar salah saya. Mungkin ini cara Allah untuk mengingatkan aku lagi. Untuk lebih hati-hati. Dan gimana caranya saya mengembalikan uang itu. Atau saya harus berusaha sendiri untuk menggantikan uang itu. Jadi, kamu belum ada update terbaru mengenai keberadaan anaknya Mas Edwin? Iya Pak, semua akses sudah tertutup Pak. Ya soal tadi Pak, tentang statusnya Pak Edwin yang tidak pernah menikah, yang membuat semuanya itu jadi kabur Pak. Kalau gitu kita tutup dulu soal itu. Maksudnya Pak, Pak saya benar-benar minta maaf loh Pak. Kamu tenang aja Farhan. Ini bukan salah kamu kok. Saya tahu kalau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena saya sendiri pun juga mencari tahu mengenai keberadaan anaknya Mas Edwin, tapi hasilnya nihil. Sama sekali nggak ada petunjuk. Yang ada malah saya berkali-kali ditipu sama Jaka. Terus, jadi saya harus melakukan apa Pak? Menurut saya untuk saat ini lebih baik kita hold dulu masalah itu. Kita coba alihkan ke tujuan yang lain. Yang dimana saya rasa ini ada kaitannya dengan masa lalunya Mas Edwin ketika Mas Edwin tinggal di desa Cikodong. Dan ini pun juga ada hubungannya nanti kepada keberadaan anaknya Mas Edwin. Saya akan kasih kamu tugas baru. Tugas barunya Pak? Tolong kamu selidiki Mbak Rani dan masa lalunya Mbak Rani. Bu Rani? Kayaknya namanya familiar. Mbak Rani itu yang soal Jaka tuh pernah ngebahas tentang Rani. Apa Bapak yakin soal Rani itu? Saya sih belum begitu yakin. Karena itu saya minta petunjuk dari kamu supaya kamu cari tahu mengenai Mbak Rani. Mbak Rani ini adalah kakak iparnya Sandra. Sandra ini adalah salah satu chef di restoran saya. Dan Mbak Rani ini adalah yang pernah kamu mata-matai ketika dia ada di klinik Cahaya. Oh, oke. Sebentar Pak. Apa Rani ini Pak? Ya. Nanti saya akan kasih alamatnya ke kamu. Dan kamu tolong selidiki keseharian dia dan orang-orang yang bekerja dengannya. Ya mungkin dari situ kita bisa tahu mengenai masa lalunya Mbak Rani. Kenapa Rama pengen tahu banget tentang kakak iparnya Sandra? Rama punya maksud apa ya? Apa sebaiknya aku kasih tahu Sandra aja ya soal ini? Tapi nanti aku dianggap ikut campur lagi. Terus mereka malah berantem. Aduh. Tapi gimana kalau penting? Dan aku jadi salah kalau nggak kasih tahu ini. Aduh, bingung lagi. Soal penyelidikan saya ini, apa bahaya Pak kalau diketahui oleh orang lain? Kalau dibilang bahaya sih enggak. Tapi saya cuma khawatir aja kalau sampai Sandra tahu saya menyelidiki kakak iparnya. Nanti takutnya Sandra banyak pertanyaan ke saya. Nanti dia berpikir negatif ke saya dan salah paham. Makanya saya minta tolong sama kamu tolong selidiki sebisa kamu dan secara diam-diam.
Siapa? Terima kasih, Pak. Sama-sama.